Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan semua? Oke, belum. Tapi bawa bekal ya sesuai moto kita Pak. Zero waste. Bawa bekal dari rumah semua ya. Bawa tempat ya, mengurangi penggunaan plastik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Coba dicek semua kerapian dan atribut kalian masing-masing. Sudah? Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Le. Sudah? Rapi semua ya? Oke, silakan duduk kembali. Berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, saya absen untuk kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ahmad Fauza hadir. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ekosistem sawah. Apa yang dipelajari dari ekosistem sawah itu apa? Apa, Ageng? Sawah yang mengalami kekeringan. Di situ materi yang kita pelajari apa, Nak? Iya, komponen penyusun ekosistem. Ya, ada berapa sih komponen penyusun ekosistem? Ada berapa macam? 2. Apa saja, Risma? Rani? Biotik dan abiotik. Iya, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik contohnya apa, Ran? Udara. Kemudian komponen biotik ada yang bisa memberi contoh? Sapi, padi, terus belalang. Ya, semua makhluk hidup yang menyusun ekosistem itu disebut komponen biotik. Nah, anak-anak, kira-kira masih ingat enggak komponen biotik yang menyusun ekosistem ini kan punya peranan masing-masing ya? Masih ingat enggak peranannya apa saja, Nak? Produsen, konsumen, pengurai. Oke, masih ingat ya? Kalau dalam ekosistem sawah produsennya siapa saja? Padi, rumput. Nah, kemudian konsumennya siapa, Nak? Tikus, belalang, pinter. Ya, sekarang Bu Ririn tanya, antara produsen dengan konsumen dengan dekomposer, apakah ini nanti ada hubungan, Nak? Ada hubungan nggak antara mereka? Ada. Produsen akan dimakan siapa? Konsumen. Ya, padi dimakan tikus. Nah, kalau dalam ekosistem hubungan ini disebut dengan interaksi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang interaksi komponen biotik penyusun ekosistem. Apa sih manfaat kita mempelajari interaksi antar komponen biotik ini, Nak? Ya, jadi tentunya kalian masih ingat ya, setahun atau 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, Nak ya, di beberapa desa di Kecamatan Kedongadem itu di area persawahannya diserang oleh ribuan ya jumlah populasi tikus yang sangat banyak, sangat membludak sehingga mengalami gagal panen. Ya, berarti di sini kan padinya dimakan tikus ya, sehingga tidak menghasilkan bulir padi. Petani banyak yang gagal panen. Berarti kan ada interaksi di situ, Nak ya. Nah, kok bisa seperti itu sih? Kenapa sih populasi tikus itu kok banyak sekali? Ya, dengan kita mengetahui interaksinya, ternyata padi dimakan tikus ya. Tikus nanti dimakan siapa? Kita kan akan tahu setelah kita belajar interaksi. Nah, dengan kita belajar ini, maka kita nanti akan kalian akan bisa memprediksi ya. Kira-kira kok bisa ada fenomena ribuan populasi tikus yang begitu luar biasa sehingga mengakibatkan gagal panen. Itu kenapa? Kalian bisa memprediksi. Kemudian bagaimana cara mengatasi itu? Ya, kalian nanti bisa memberikan prediksi dan memberikan solusi sehingga bermanfaat untuk masyarakat
banyak, terutama yang ada di lingkungan kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nak ya, nanti kalian akan melakukan proses mempertanyakan dan mempertanyakan dan memprediksi. Setelah mempertanyakan, memprediksi, ya, kalian diharapkan akan memahami apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu. Kemudian berikutnya kalian juga akan memahami aliran energi. Alur pembelajarannya masih sama dengan yang kemarin nak ya. Jadi kita masih menggunakan model Problem Based Learning atau PBL ya, berorientasi pada masalah. Selain PBL, Bu Ririn juga akan menggunakan NHT, model NHT, yaitu Numbered Head Together. Dalam pembelajaran kali ini, Bu Ririn masih akan menilai, yaitu yang pertama sikap kalian ya. Sikap kalian selama pembelajaran itu akan Bu Ririn nilai. Kemudian presentasi nanti juga akan Bu Ririn nilai. Nah, sebelum ke orientasi masalah, Bu Ririn akan membagikan link pretest ya. Link pretest di grup kalian, silahkan dikerjakan melalui Google Form ya. Silahkan dikerjakan mulai sekarang ya, waktunya 5 menit untuk pretestnya. Ya, waktunya sudah habis, silahkan dikirim jawabannya. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang kita ke kegiatan berikutnya. Nah, anak-anak silakan dilihat dan dianalisis video ini. Dah, HP-nya ditaruh. Nah, berikutnya silakan kalian baca artikel ya. Setelah melihat video tadi, silakan baca artikel yang berjudul Hama tikus serang 2.940 hektar sawah di Bojonegoro. Saya kirim linknya, silahkan dibaca dulu. Dibaca semua ya. Tidak ada yang membuka tab lain. Sudah selesai? Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Ini artikelnya. Nah, untuk kegiatan berikutnya adalah organisasi kelompok ya. Jadi nanti silakan duduk bersama kelompok kalian masing-masing ya untuk membagi tugas nanti sesuai dengan nomor yang Bu Ririn berikan ya. Nah, ini adalah pembagian kelompok ya. Jadi kelompok 1 di sini ada Noval, Julia dan seterusnya. Kelompok 2 ada Septian, Aisyah, Alfian dan seterusnya. Nah, anak-anak silakan duduk bersama kelompok kalian masing-masing ya. Ririn akan membagikan LKPD dan handout-nya serta memberikan nomor. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5 di belakang. Ayo segera. Ayo. Langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Ayo yang bergerak kaki dan tangannya ya, ndak usah riuh. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dipakai di sini, dipakai di sakunya. Nomor kelompoknya. Oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah mendapat nomor semua? Oke. Berikutnya kita masuk ke kegiatan penyelidikan kelompok. Waktunya 20 menit. Silahkan diselesaikan LKPD-nya ya. Nomor yang kamu selesaikan sesuai dengan nomor yang kalian dapat, tetapi tetap diinformasikan ke temannya dan didiskusikan pekerjaan kalian sudah benar atau belum ya. Untuk membantu penyelidikan kalian anak-anak ya, yang suka membaca silahkan dibaca handout-nya, yang suka mendengarkan silahkan dilihat video pembelajarannya, yang suka bergerak silakan menggunakan media pembelajaran yang sudah Bu Ririn pasang di tembok ya. Dah. Ini berarti lebih untuk siapa ini yang 4C? Bersama? Kerjakan bersama? Gitu ya? 4A, 4C kerjakan bersama. Oh iya, banyak ya kelompoknya yang tidak masuk. Tidak apa-apa. Buka apa?
Video. Ya, bentar. Ini apa? Mau menemukan rantai makanan di ekosistem sawah? Coba. Coba saya tanya, produsennya siapa? Iya, langsung dicari, tempel. Kira-kira padi dimakan siapa, Nuran? Dimakan tikus. Iya, dan ditempel. Iya. Dimakan elang. Ini tempel loh. Berarti ini apa? Novel. Ini apa? Trofik berapa? Iya. Terus ini? Konsumen. Trofik berapa? Konsumen berapa? Konsumen 1. Paham ya? Jaring-jaring itu kayak gitu, tulis namanya aja. Masuk jaring-jaring gitu. Ayo, bandingkan. Itu rantai makanan, ini jaring-jaring makanan. Ayo, itu rantai sama buat itu jaring-jaring itu berarti lebih ruwet seperti itu. Ayo, misalnya padi. Ya. Coba ayo, beririn bimbing di sana. Oke, Tresno. Nggak usah, ayo sini. Sebentar. Lanjutkan. Iya, itu namanya jaring-jaring. Ayo coba dianalisis. Kan sudah ada di sini, jelaskan ya. Berarti kalau jaring-jaring itu apa? Kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Berarti kamu kasih anak panah lagi. Ayo sampahnya ya. Nah, paham ya bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Betul sekali. Terus tikus dimakan siapa? Dimakan siapa, Sutresno? Ular. Kan saling berhubungan kan itu ya? Udah paham ya? Oke, nanti langsung dituangkan di LKPD-nya. Ini nomor 5 itu seperti kayak dibuat cerita, tapi nanti isinya ada di sini, isinya ini gitu. Nggak usah cerita, langsung prediksikan. Misalnya sampean udah buat pertanyaan apa? Mengapa populasi tikus membludak? Nah, kira-kira kenapa? Prediksinya sampean kira-kira kenapa kok populasi tikus itu membludak? Populasi ular menurun. Nah, populasi tikus membludak dikarenakan kemungkinan populasi ularnya menurun. Seperti itu. Gimana Rodi? Jangan ngelamun terus. Semangat toh. Ayo. Oh, binpres kok. Ayo. Rodi dapat nomor berapa? Nomor ini. Sudah? Nanti diisi ya, kelak-kelak ya, penilaian diri. Tak taruh sini dulu ya. Waktu selesai ya. Kita masuk ke kegiatan berikutnya. Ya. Ini tadi kalian sudah ya mengembangkan, nah nih, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, waktunya untuk presentasi kelompok yang diawakili oleh satu orang siswa. Nanti yang nomornya saya ambil ya, Bro, nggak lihat ya. Nanti kelompok siapa yang siap terlebih dahulu untuk maju presentasi ya, nggak lihat ya, Bro ya. Semua kelompok yang siap maju, nomor 5 silahkan maju untuk mewakili. Kelompoknya siapa dulu, ayo. Silahkan Dok, langsung jawabannya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 nomor 1, kekeringan area persawahan, tanaman pupuk baru, tanaman padi tidak dapat tumbuh subur, tanaman yang lain di sawah juga tidak dapat tumbuh subur. Ayo jangan ramai sendiri. Tanaman padi tidak dapat menghasilkan bibit padi yang maksimal.
Dijelaskan Nuna, itu apa? Ini adalah piramida energi. Nah, kok 4C lagi? Ayo. 4C silakan. Ya. Silakan Yoga. Kelompok 5, kelompoknya Rodi dibantu Lintang untuk menjawab ya. Dah silakan. Apa yang dimaksud dengan piramida energi? Coba kelompok 5 bisa membantu. Apa yang dimaksud dengan piramida energi? Sutresno ini kelompok 3 ya? Ya silakan Rodi. Ayo diperhatikan. Piramida energi adalah model yang menunjukkan aliran energi dari satu tropik atau memberi makan level ke level berikutnya dalam suatu ekosistem. Ya, bagaimana Yoga? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya dan 4A. Ayo kelompok, ya silakan Riz. Mengapa ular menjadi konsumen sekunder sebagai konsumen sekunder? Ya, kenapa ular sebagai konsumen sekunder atau konsumen kedua? Gimana kelompok 5? Ya, silakan. Karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora dan ular memakan itu sebagai sumber energinya. Ya, bagaimana Riz? Ya, setuju. Oke, kedua. Nomor 1. Ayo Ikal. Ayo. Penyebab meningkatkan jumlah hewan atau konsumen memakan padi? Bagaimana? Ulangi Haikal. Apa penyebab meningkatkan jumlah hewan atau konsumen memakan padi? Apa penyebab populasi pemakan padi meningkat? Nah, berarti yang dimaksud di sini siapa Haikal? Hewannya apa? Yang makan padi yang dimaksud siapa? Belalang yang diminta oleh Haikal. Kira-kira kalau populasi belalang meningkat, penyebabnya apa? Kira-kira? Ayo kelompok 5, dibantu. Lintang. Karena konsumen sekunder berkurang. Siapa konsumennya? Yang makan katak siapa, Duk? Yang makan katak. Yang makan belalang. Iya, katak. Oke, sudah ya. Silakan ditutup Lintang. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang ke berikutnya. Ya. Analisis dan evaluasi. Kira-kira yang menjadi kendala kalian, kesulitan kalian dalam diskusi tadi, dalam menyelesaikan LKPD, apa nak? Sudah dituliskan tadi ya? Di LKPD-nya sudah dituliskan ya, kendalanya apa saja tadi? Kurang fokus, terus? Apa lagi? Ada kendala lagi? Kelompoknya banyak yang tidak masuk. Oke. Dari hasil diskusi kita hari ini, dari hasil presentasi, kira-kira apa ya kesimpulan yang dapat kita ambil? Coba, tadi kan kita belajar interaksi antar komponen biotik ya. Jadi ada interaksi komponen biotik. Nah, tadi kamu lihat dalam bentuk apa saja interaksinya? Yang pertama apa nak? Yang tikus dimakan ular, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Rantai makanan. Rantai makanan. Kemudian ya, jaring-jaring makanan. Kemudian aliran energi. Kalian belajar apa tadi? Piramida ya? Piramida ekologi. Kemudian apa?
Termasuk piramida ekologi ya. Bentuk interaksi apa saja nak? Bentuk-bentuk interaksi. Predasi, apalagi nak? Simbiosis, apalagi? Kompetisi dan seterusnya ya. Oke. Nah, coba diperhatikan dulu ke depan sebentar ya. Nah, rantai makanan ya, Bu Ririn berikan penguatan terlebih dahulu. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan deretan organisme dengan urutan tertentu. Misalnya tadi kalau di ekosistem sawah kalian membuat padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh apa? Ular. Kemudian elang, kemudian dekomposer ya, jamur di sini ya, bakteri. Nah, coba padi ini berperan sebagai apa nak? Produsen. Tikus? Konsumen berapa? Oh ya, ular? Ini? Jamur dan bakteri? Pengurai. Paham ya? Trofik 1 siapa nak kalau di sini nak? Padi. Trofik 2? Oke, paham ya? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Jadi di sini padi selain dimakan tikus, dimakan belalang, dimakan katak dimakan ular ya. Kemudian aliran energi dalam ekosistem ya, tadi bisa kita lihat melalui peristiwa makan dan dimakan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Energi akan semakin kecil seiring dengan kenaikan tingkat trofik. Jadi energi terbesar nanti ada di produsen. Semakin ke sini maka energinya akan semakin kecil. Kemudian kondisi suatu ekosistem itu bisa digambarkan oleh piramida ekologi ya, kondisi komponen biotiknya yaitu piramida jumlah yang menunjukkan jumlah dari organisme penyusun ekosistem, kemudian piramida biomasa yang menunjukkan masanya, kemudian piramida energi. Kalau dari piramida jumlah yang paling dasar adalah produsen. Semakin ke atas jumlahnya semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Kalau piramida biomasa ini ada, kalau ekosistem darat paling bawah pasti diisi oleh produsen ya. Masanya tambah kecil atau tambah besar kalau semakin ke atas nak? Tambah kecil. Kalau piramida energi tadi ya, semakin ke atas piramidanya maka jumlah energinya semakin ke sini semakin kecil. Kemudian bentuk interaksi ada netralisme. Netral itu berarti tidak saling mempengaruhi ya. Kemudian ada predasi. Di sini ada predator atau pemangsa dan ada yang dimangsa. Kalau di ekosistem sawah contohnya apa nak? Predasi ini nak. Tikus dimakan ular. Kemudian ada simbiosis ya, ada mutualisme, ada komensalisme dan parasitisme. Kalau di video belalang dengan belalang apa ini nak? Tawon lebah dengan bunga ini simbiosis apa nak? Mutualisme. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi itu apa? Persaingan. Kompetisi ini terjadi hanya apabila jumlah sumber daya alamnya sangat kecil ya. Misalnya rumputnya sedikit, di situ ada persaingan antara kambing dengan kambing ya, yang disebut intraspesifik, antara sapi dengan kambing karena berbeda spesies disebut interspesifik. Dan yang terakhir ada antibiosis atau alelopati. Contohnya antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum ya nak ya, yang akan menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau alelopati misalnya alang-alang itu akan menghambat pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya ya.
Nah, sekarang waktunya post test. Silahkan kalian mengerjakan kembali link yang tadi ya nak ya. Link Google Form soal yang tadi. Dikerjakan lagi ya. Dikerjakan lagi, dikirim lagi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan nak. Silakan dikerjakan. Selesai ya. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya kita refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Bu Ririn sudah kirim link Google Form lagi, refleksi pembelajaran. Kamu isi ya, isinya sama dengan ini nak. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Silahkan langsung diisi di Google Form itu. Apa yang paling kalian sukai? Diisikan ya nak ya. Sudah bisa masuk semua di refleksi pembelajaran? Nah, silakan diisi. Diisi yang jujur ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Sudah? Oke, sambil didengarkan ya. Untuk tindak lanjut kita ya, untuk pembelajaran selanjutnya ya. Tugas kalian nanti ya di rumah adalah mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk interaksi yang kalian jumpai di lingkungan sekitar sekolah atau rumah. Misalnya kamu nemu apa nak? Kupu-kupu yang sedang mengisap nektar atau sari bunga ya, di foto, klik ya, terus dikasih penjelasan di bawahnya ya. Apa berarti itu? Simbiosis, mutualisme. Ditemukan ya nak ya, di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Untuk materi berikutnya, pertemuan ketiga nanti kita akan belajar tentang interaksi komponen biotik dengan komponen abiotik dalam bentuk siklus biogeokimia. Oke? Tindak lanjut, ada yang ditanyakan untuk tindak lanjut berikutnya tugasnya? Mengidentifikasi bentuk interaksi di foto ya nak ya. Atau kalau tidak bisa foto dituliskan aja, tidak apa-apa. Paham ya? Tidak, sampai jalan-jalan menemukan kambing dengan ayam sampai foto berjajar ya, berarti itu apa? Netralisme. Nah seperti itu ya untuk tugas di rumah. Paham ya? Oke. Nah, berarti untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya nak ya. Kita akhiri sampai di sini supaya ilmu yang kita dapat berkah barokah. Mari kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.